Berarti harus marah, harus marah. Aku sampai Kabupaten Malang selama luar biasa sekali, kita dengarkan. Penampilannya bukan seorang yang menjerumuskan. Tampang itu, Ustaz apa tampang? Terima kasih atas kesempatan dari kami Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, ini berhubung sudah pengen cepat mau pulang, jadi pikirannya sudah oleng. Iya. Sekilas saja Bapak Ibu kami sampaikan proposal saya terkait dengan pengembangan sistem. Di mana sistem ini sebenarnya cukup sederhana dulu. Jadi yang lama belum ada sistem informasi, kita coba kembangkan sistem informasi terkait dengan sederhana juga Bu, pengadaan barang jasa listrik. Jadi di tempat kami itu pengadaan jasa listrik itu tidak termonitor, laporan terlambat, akibatnya sampai laporan keuangannya juga terganggu. Nah, bisa mencapai laporan keuangan yang tidak bermasalah, kami coba sistemnya kita bangun dengan sistem informasi. Untuk membangun itu kami butuh berkolaborasi atau sama-sama dengan pihak lain, termasuk yang mengembangkan software untuk membangun sistem itu. Jadi kami mencoba untuk yang pertama ini memang kami menemukan masalahnya itu juga tidak mudah karena harus prosesnya harus tepat ya biar itu jangan sampai kita dirugikan ke sana sehingga obatnya penerapannya juga bingung. Nah ini ternyata setelah kami cek semuanya, alhamdulillah ternyata yang sistem informasi ini belum ada, khususnya yang terintegrasi antar satu sistem. Karena kalau Bapak Ibu tahu ya pengadaan barang itu mulai dari perencanaan sampai bayar itu prosesnya panjang sekali. Nah ini yang di tempat kami belum terintegrasi. Jadi kita coba kaitkan satu dengan yang lain dengan data yang ada, kita coba tapikan biar satu dengan yang lainnya itu tahu bahwa saya berhubungan dengan yang lainnya, kontribusi saya apa, kalau saya begini, nanti yang begini, itu tidak tahu. Nah ini mengkomunikasikan antara satu anggota ini yang kita bangun. Jadi ini yang untuk diagnosisnya, jadi kami menemukan yang namanya sistem itu harus dibangun. Sistem informasi yang terintegrasi harus dibangun, dan itu berbasis IT. Nah, terkait dengan stakeholder atau pihak-pihak yang terkait ini memang tidak mudah memotivasi itu. Jadi kita coba untuk mendorong atau memberi pengertian kepada kita bahwa sistem ini akan memberikan manfaat baik masalah operasional maupun strategis. Jadi manfaatnya itu sebenarnya mengandung amanahnya dulu itu pengen pokoknya harus tahu dengan cepat saat ini dan online. Sehingga kami harus melibatkan semua pihak. Kemudian yang terakhir itu yang mengajak semua orang itu memang kami hanya cukup advokasi, komunikasi, KKISS tidak juga KIS. Jadi strategi marketing kami pakai ini, KIS ini komunikasi, koordinasi, informasi, simplifikasi dan sinergi. Jadi kami upayakan untuk setiap pihak bersama-sama yuk kita komitmen untuk membangun ini dan mengimplementasikan itu dan manfaatnya seperti ini. Jadi nanti ini kita coba untuk bisa mengimplementasikan bersama-sama. Dan alhamdulillah sampai minggu kemarin sebelum kita ujian itu sudah terwujud sistem itu, meskipun implementasinya baru hanya di satu bagian. Jadi nanti akan terlibatkan seluruh bagian dan seluruh subsistem Jogja Sasiko. Cukup itu ya Bu. Terima kasih. Bagus,
Oke, luar biasa. Tapi artinya ini sebetulnya memang kalau penggunaan aplikasi itu kan kelihatan dari yang belum ada menjadi ada, mempercepat tingkat proses. Tapi bisa juga tidak selalu semua harus aplikasi. Kebetulan di sini memang kalau satu masalah aset itu menjadi kadang-kadang agak sulit. Jadi tugas inspektorat, kemudian yang biasa agak sulit, staf ahli, kemudian sekwan kalau di daerah itu agak sulit untuk memunculkan suatu kreativitas proposal. Dan juga banyak yang selalu menggunakan aplikasi. Banyak yang selalu keluarannya peraturan. Padahal kalau ini peraturan itu adalah bukan proyek perubahan. Peraturan itu adalah dampak uji coba yang harus dilakukan. Kemudian perlu ada payung hukumnya. Harusnya. Ya. Apakah sekarang kalau ada saya punya pimpinan itu dari Papua, dia dari dinas, dia bagaimana membuat aplikasi, dia mau membuat ini desa inovasi, desa pariwisata. Tentu yang dia gunakan bukan aplikasi, bagaimana menjadikan contoh beberapa desa sudah masuk dalam penilaian desa wisata. Itu nggak perlu menggunakan IT. Memang kalau orang rata-rata di pusat pasti IT. Ya. Tapi itu bukan maksudnya ini memotivasi Bapak Ibu bahwa suatu perubahan itu tidak selalu IT. Ya. Tapi mempertemukan MOU itu juga sudah merupakan bentuk salah satu terobosan. Kalau nanti mau dibuat, mau permen, mau dirjen, mau apa, silakan aja. Ya. Nah, itu sinergitas itu sebenarnya tidak selalu dengan IT memang boleh mempercepat, tapi bukan salah satunya. Juga contoh di Jawa Timur dia membuat desa wisata yang nggak bisa pakai aplikasi, tapi dia menunjukkan beberapa desa di bawah kabupaten saya sudah jadi desa, contohnya desa Anak ini prosesnya untuk menjadi desa wisata itu seperti ini. Tapi dia bagaimana di Papua itu bersinergi dengan LHK, karena di LHK karena dia desa wisata berbasis konservasi. Nah, jadi itu nggak ada pakai IT. Tapi bagaimana MOU antara beberapa kabupaten termasuk dengan provinsi untuk membentuk desa wisata tadi. Itu salah satu contoh bahwa semua itu tidak, karena kasihan di Jawa Timur kalau semua pakai IT, ada tuh yang belum ada IT. WA kan saja itu kalau nggak ada sinyal. Ya, itu salah satu contoh saja. Ada tidak yang tidak pakai IT? Pasti semua pakai IT. Enggak ya? Luar biasa. Justru saya tidak pakai IT, karena kabupaten dan iya, Bapak merasakan kan? Iya. Nah, justru itu. Jadi kalau saya mengatakan tidak harus semuanya pakai IT. Kasihan yang seperti di timur harus pakai dia, tapi mengkreativitas bagaimana kinerja tampilan dari kabupaten itu bisa dicontoh oleh kabupaten-kabupaten lain. Ya. Kalau IT itu sudah biasa, dan kalau kita itu pasti 75% itu menggunakan IT. Saya punya salah satu contoh waktu itu. Di luar, di daerah apa ya, termasuk kabupaten. Nah, apa yang dia ada di, tapi dia selalu tidak. Dinas kalau di daerah dinas pertamanan dan pemakaman, dinas pertamanan pemakaman. Mungkin bapak-bapak yang ada di sini itu kok kayak gitu sih arisan jabat. Tapi suatu fungsinya arisan jabat itu artinya apa? Setiap warga desa tadi hanya 15.000, tapi artinya bahwa setiap masyarakat yang desa itu yang dapat arisan, dia harus membuat RJK di belakang rumahnya. Apa mungkin itu sekarang ada yang meninggal, saya mau pesen pemakaman untuk ini pakai online, agak sulit kan? Tapi dia dulu itu
Dia waktu itu 6 bulan dia mengatakan ada 2 desa yang sudah bersih karena mereka sudah punya MCK di belakang. Sampai jangka panjang dia WA ke saya lagi, Bu, semua desa ibu silakan mengunjungi kabupaten saya. Di sana sekarang air kali sudah bersih, orang penduduknya tidak lagi MCK di kali, tapi mereka semua sudah mempunyai MCK sendiri di belakang rumahnya. Itu suatu terobosan, dampaknya semua desa bersih. Tapi pada saat itu mungkin yang di kota akan mentertawakan, apa itu perubahan alisan jabat? Itu programnya Pak Gubernur, namanya STB. Ya. Sanitasi kota. Tapi kan artinya tidak harus pakai IT ya. Nah itu penting sekali. Ada lagi misalnya di daerah, kalau itu ini kita melihat pada level bawah dulu ya, karena kita jangan sampai bahwa semua itu dengan IT itu selalu. Kalau IT tapi skopnya kecil tidak, ya percuma saja untuk level bawah dulu ya. Skopnya ada. Ini juga ada. Misalnya bagaimana mendisiplinkan pegawai. Ini sederhana. Jadi waktu itu dia S4, dia hanya membuat rompi perubahan. Rompi perubahan artinya siapa yang, karena waktu itu 2015, tapi ini bisa menginspirasi saya bahwa semua itu tidak harus dilakukan dengan IT. Dia rompi perubahan, siapapun yang datang terlambat harus pakai rompi. Jadi kelihatan sama dinas dipasang. Sampai suatu saat atasannya juga sama, datang terlambat suruh pakai rompi, marah-marah. Dasar kamu gara-gara proyek bangun, aku jadi malu suruh pakai rompi. Dilihat banyak orang kalau atasannya itu terlambat. Tapi itu konsekuensi. Dia waktu itu kayaknya di ship sama TV setempat. Kemudian dia kayaknya tahun 2015 itu dia diundang TV One. Dan di sini TV One baru tahu, oh ya, yang namanya proyek perubahan seperti ini. Waktu itu masih tim, bukan kayak sekarang PKN juga ya. Nah, jadi itu terobosan juga. Dia 6 bulan kemudian sekarang seluruh provinsi itu sudah tepat. Dia tidak pernah datang terlambat. Dan waktu kemarin 2017 awal dia WA lagi, Bu kami enggak 2016 akhir ya, mengatakan Bu saya sekarang tidak perlu capek lagi, itu proyek rompi perubahan sudah saya buat karena kami sudah mampu untuk membeli fingerprint. Nah jadi di situ sudah kelihatan, itu ada walaupun dari yang sederhana itu kalau punya HP dinyalakan diangkat, ini suaranya bagus juga. Nah, jadi ini suatu konsep yang tidak terlalu muluk-muluk, tapi dampaknya itu bagi suatu provinsi ternyata dia bisa semua itu berjalan di sini. Walaupun kalau dengan fingerprint saya yakin itu masih ada yang 804 itu masih ada. Saya yakin karena absen pagi absen sore selesai. Dan dilihat kan kedisiplinan tadi. Dan kita mungkin itu kan dasarnya pertama kali ada disiplin tadi. Tinggal tetap lawan, kalau lebih ada flexi time ya, flexi time kan 7.30 sampai jam 8 gitu ya. Tinggal kita nanti kalau sampai jam 8 kalau tidak setengah jam itu flexi time, jadi kita masih bisa mengganti yang setengah jam itu dengan pulang lebih lambat. Biasanya seperti itu ya. Nah tapi itu adalah ide-ide yang tidak perlu dengan IT, tapi dampaknya luar biasa sekali pada satu provinsi. Nah kalau yang luar biasa sekarang, saya pernah itu di PUPR semua membuat surat edaran dirjen dan menteri. Itu apa proyek perubahannya? Dirjennya datang ke waktu saya kebetulan masih di kampus kan, kampus di Batu. Oh itu ini sebenarnya tidak semua harus pakai surat edaran. Berapa surat dirjen yang harus kami keluarkan? Artinya terobosan itu bagaimana untuk mengurangi kesenjangan yang sekarang ada. Kalau seandainya itu harus pakai surat tidak ada masalah. Tapi yang penting harus uji coba dulu, baru nanti itu memayungi daripada suatu proses implementasi. Itulah hanya salah satu contoh saja. Tapi memang kalau IT dari yang ada menjadi yang tidak ada menjadi ada itu wajar. Tapi bukan IT pun kalau bagus nggak bagus.
Karena si yang orang Papua itu dia saya bilang, Pak, Bapak nanya kayak ini sempit masa iya Bapak zoom wilayah Bapak, mana potensi terjadi desa wisata, zoom juga apa di sana yang harus Bapak lakukan, data yang ada itu akhirnya bagus. Ya. Tapi semuanya saya yakin Bapak juga sudah memperkirakan kondisi yang akan dilanjutkan pada jangka menengah dan juga jangka panjang. Oke, tapi bagus sekali Pak. Yang kedua, Bapak Pinggir. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau Bapak susah untuk melipatnya, saya lipat. Siap. Enak aja yang Bapak sudah mau selesai. Sama nggak ada di sini proyek-proyek yang sama kayaknya. Karena substansinya aja berbeda, solusi berbeda. Ini ya, sebenarnya aspek yang didiagnosa itu sesuai dengan fungsi Bapak, bukan kok analisis masalah yang ada pada unit kerja. Misalnya satu arsip arsip yang tidak rapi itu dianalisis, kenapa arsip tidak rapi misalnya. Oh, karena belum ada pengadaan box, belum ada database mengenai arsip. Nah, sebenarnya itu bukan, tadi Bapak mohon maaf ya Pak, bukan kepada analisis masalah. Memang kalau diagnosis itu ya analisis masalah, justru itu permasalahan yang muncul arsip tidak rapi. Nah, dilihat kenapa arsip tidak rapi? Belum ada koordinasi dengan arsip nasional, belum adanya box untuk memisah-misahkan arsip yang ada pembuatan database. Harusnya itu bukan kepada aspek masalahnya apa. Kalau itu kan uraian dari aspek diagnosis itu apa sih? Hai, halo. Hai. Ya baik, terima kasih Bu. Saya akan coba untuk melihat apa sih kemarin menurut saya menjadi masalah. Yaitu juga waktu itu karena saya ingin menceritakan obat, maka nggak jauh-jauh dari masalah obat kan gitu ya, masalah adiksi obat. Saya melihat bahwa ada suatu paradoks antara fasilitas rehabilitasi yang ada dengan tingkat pemanfaatannya. Ini termasuk yang Belum CS. Jadi nafsa. Jadi pengguna nafsa di Indonesia itu banyak, tapi fasilitas rehabilitasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat sedikit. Berarti ada gap, ada masalah nih. Kenapa kok banyak, tapi fasilitas yang ada tidak optimal? Makanya kita melihat mendiagnosis sebenarnya ada 3 masalah. Ada masalah di masyarakatnya, yaitu masyarakat malu untuk berobat ke ketergantungan obat, masyarakat tidak tahu di mana dia harus berobat, dan masyarakat tidak tahu di mana prosedurnya. Terus kedua juga ada masalah di aparat hukum. Aparat hukum ini tidak tahu juga fasilitas yang ada di mana dan bagaimana cara proses prosedur pengiriman dari aparat hukum ke fasilitas kesehatan yang ada. Dan terakhir ternyata di antara fasilitas rehabilitasi yang ada belum ada koordinasi. Nah inilah yang menyebabkan masalah-masalah yang ada ini menyebabkan tidak optimalnya pemanfaatan berkas rehabilitasi yang ada. Nah dari situ saya melihat mapping lah ke stakeholder. Karena stakeholder itu mana aja. Dan tentu saja saya melihat bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan saja. Harus ada pelibatan daripada sektor yang lain. Maka saya menyusun mulai dari stakeholder yang ada di lingkungan kementerian sendiri. Karena saya dari rumah sakit bukan yang melaksanakan PT, maka saya harus mengadakan pendekatan ke lintas program yang lain, mulai dari Pak Sekjen, kementerian dan sebagainya. Kemudian sampai dengan ke lintas sektor, karena sekali lagi proses pengiriman itu juga tidak bisa dilakukan oleh kementerian saja. Nah, terus gimana membangun strateginya? Ya sebenarnya simpel aja Bu. Pertama, kalau kita mau berkomunikasi, kita harus dalam tanda kutip membangun kesetaraan.
Bahkan kalau untuk menarik sebenarnya kita agak sedikit ke bawah untuk menarik orang sehingga dia mau kerjasama dengan kita. Terus kedua, saya harus sampaikan keuntungan-keuntungannya. Saya harus saling belajar. Misalnya kalau saya datang ke kepolisian, kalau Anda ngirim pasien menggunakan suatu, jadi bentuk kerja aplikasi. Kalau Anda menggunakan aplikasi, keuntungannya ini, yang ini loh. Yang terakhir adalah membangun ketertarikan mereka untuk bersama-sama mengembangkan daripada aplikasi yang saya buat. Aplikasi gunanya itu apa? Jadi aplikasi ini gunanya untuk mempercepat, mengkoordinasikan. Jadi Antar siapa? mulai dari masyarakat, terus istilahnya fasilitas rehabilitasi yang ada termasuk aparat hukum. Ini berarti kan kepentingan masyarakat kalau ada seorang yang adiktif ini. Ya, adiksi. Nah itu terus lapor ke Bapak. Bukan. Dia masuk ke aplikasi, kemudian dia mencari tahu. Jadi ini harus di mana? Ya. Jadi aplikasi ini bentuknya juga bukan web di RSKO. Saya buat aplikasi ini bentuknya di Google Play Store. Jadi masyarakat bisa diakses oleh siapapun, tapi dengan yang tanda kutip kerahasiaannya terjamin. Bapak rumah sakit ini? Rumah sakit tergantung orang kerja nakal. Oh. Kenapa ini tidak ada koordinasi? Ini 1, 2, 3 meja aja bro. Iya, tambah berkurang kita perasaan sekarang 2, sekarang 3. Sekarang mau 2 atau 3? Kalau 2 berarti ini tinggal menggabung ke sini, ini sebagian ke sana. Ya. Ini sudah nggak ada tulisannya. Selesai kayak. Atau sama saja nggak? Oke, ini aja. Ini kita lihat masing-masing kelompok saja mewakili ya salah satu dari kemarin substansi terobosannya. Masing-masing satu aja. Yakin? Kenapa tidak? Saya aja yakin. Pak Indra ya. Jadi Bapak Ibu sekalian evaluasi kemenangan mandiri. Nah, di sini ada. Coba Bapak Ibu melihat kembali milestone atau roadmap. Tidak, kalau jangka pendek sudah selesai, tapi jangka menengah dilihat kembali. Pasti sudah hilang semua ini programnya. Saya nggak bawa Bu. Gak apa-apa deh, semua masih bawa cerita. Nah, kira-kira jumlah, kalau kemarin jelas ya, jumlah yang diwujudkan karena itu menjadi target untuk rancangan yang sudah dibuat. Penjelasan dan perspektif analisis stakeholders. Kira-kira stakeholdersnya mau berubah nggak sih? Apa tetap itu saja? Kemudian di sini penjelasan dari perspektif strategi komunikasi tadi. Kalau kemarin masih belum yakin sekali, kira-kira strategi komunikasi yang bagaimana yang nantinya akan dilakukan untuk tahap jangka menengah maupun jangka panjang. Tapi yang ini dulu. Sudah jadi Bu. Oke, salah satu itu juga bagus. Sudah dirumuskan tinggal masuk itu. Oke. Jangan dong, di sini juga ada yang tampil. Saya maunya itu ibu-ibu ada satu di sini. Ini ibu-ibu di situ mau bagaimana? Ini ibu-ibu di situ harus bapak-bapak, karena bapak-bapak. Oke.
Oke, kira-kira seperti apa yang akan ditampilkan? Sedikit Chelsea saja. sama Putri, silakan. Oh, Bapak kayaknya semangat sekali kalau orang lain ditunjuk. Nanti giliran Bapak. Jangan nyanyi atau marah-marah. Silakan. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Masa udah PKN 2 masih pagi, bukan gitu lagi kalau PKN 2. Selesai. Jangan cuma pagi itu dari sampai latsar tuh. Lain dong. Langsung kalau pagi itu jangan sampai pagi. Halo. Sekali-sekali gitu. Iya. Halo. Halo. Banyak hai. Udah baik. Oke, silakan. Iya. Terima kasih. Bu, saya belum kenal jadi Oh iya. takut Pak Hendra kayak Iya. Pak. Perkenalkan Bu. Tapi teman-teman sudah kenal. Kita kenalan ya Bu. Nama saya Chelsea, kalian apa? Saya dari Chelsea. Asal jangan jelas. Boleh nggak jadi Chelsea Bu? Grup bola ini, pemain bola. Ya, terima kasih Bu. Jadi proyek perubahan saya berjudul menggelar harus gitu dulu. Soalnya dari pagi saya makan bubur yang banyak, jadi saya keluar semangat Dari luar kepala. Iya. Ya, strategi proyek perubahan saya adalah membangun sinergi dan kolaborasi untuk percepatan penghapusan alat kesehatan bermerkuri di fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini disebabkan karena di fasilitas pelayanan kesehatan, Maksudnya di Jakarta. oh, di seluruh Indonesia seluruh. Karena saya di Kementerian Kesehatan, jadi skop saya adalah nasional dan merkuri adalah bahan berbahaya dan beracun, dan amanat Presiden bahwa merkuri harus dihilangkan dari bumi Indonesia karena berdampak yang sangat luar biasa bagi kesehatan dan juga lingkungan. Oleh karena itu, kondisi saat ini Bu, merkuri masih dipakai di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia, di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain-lain. Alat kesehatan merkuri yang harus dihilangkan yaitu termometer yang biasa dipakai untuk tensi, yang berdiri, yang disenangi oleh dokter biasanya. Itu mengandung merkuri, tidak boleh itu. Tensimeter dan juga amalgam yang pasti di antara Bapak Ibu di sini ada di ya, amalgam dulu dipakai oleh dokter gigi untuk tambal gigi, dan itu tidak boleh lagi dipakai karena sangat berbahaya. Kalau tambal gigi bapak-bapak atau ibu ada yang pecah, itu tidak boleh dicabut oleh dokter gigi biasa. Harus dokter gigi yang ahli di bidang itu, dan Indonesia belum punya dokter gigi yang spesialis itu. Ya, saking berbahayanya merkuri, Presiden sudah mengamanatkan untuk dihilangkan semua merkuri baik di penambang emas maupun di semua sektor, termasuk di sektor kesehatan. Tugas Kementerian Kesehatan dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Rencana Aksi Nasional Pengurangan Penghapusan Merkuri, tugas Kementerian Kesehatan harus menghapuskan alat kesehatan merkuri tahun 2020 100% fasilitas pelayanan tidak menggunakan itu lagi. Artinya rumah sakit, puskesmas, klinik, praktek dokter, dan seluruh fasilitas pelayanan di Indonesia tidak boleh lagi menggunakan tensimeter, termometer, dan amalgam tadi yang mengandung Menggunakan apa sih? ya. Ya, gantinya adalah yang ada yang sudah ada di pasar, yang digital, yang tidak mengandung merkuri. Kemudian amalgam gigi sudah ada penggantinya. Dokter gigi yang ada di sini pasti tahu penggantinya, saya lupa nama giginya yang masih sudah diambil karena sudah ada penggantinya di pasar, dan itu sudah diamanatkan Presiden.
Kementerian Kesehatan harus menghabiskan dan tidak boleh ada lagi di tahun 2020. Jadi seluruh rumah sakit, puskesmas tidak boleh lagi menggunakan. Jadi 100% Pasienkes itu tugas Kementerian Kesehatan untuk tidak menggunakan lagi di puskesmas. Itu kondisi sekarang. Dan perubahan yang diharapkan adalah bahwa tadi tahun 2020 tadi seluruh Pasienkes bebas dari alat kesehatan bermerkuri tadi, tidak boleh lagi ada dosimeter, tidak boleh ada termometer mengandung merkuri, dan tidak boleh lagi ada alat gigi. Kemudian merkuri ini untuk penyimpanannya mekanisme bagaimana menghapus di rumah sakit Pasienkes, kemudian dibawa atau disimpan karena merkuri itu ada 3 bahan berbahaya beracun yang tidak boleh dikelola sembarang, harus perlakuan khusus, harus dihapus di rumah sakit, kemudian dibawa ke tempat penyimpanan akhir yang aman, yang namanya depo storage. Depo storage di Indonesia belum ada tuh. Tugas KLHK adalah Perpres untuk membangun di seluruh Indonesia pada tahun 2020. Dan kami sudah berkolaborasi, ada teman saya di sini Bu Haruki, teman baik kami yang selalu bersinergi dan berkolaborasi. Karena penghapusan alat kesehatan bermerkuri tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Kementerian Kesehatan, karena itu tugasnya Kementerian Kesehatan sebatas menghapus di fasilitas pelayanan kesehatan. Tugas KLHK adalah membawa dari Pasienkes menuju depo storage dan menyiapkan depo storage di seluruh Indonesia untuk penyimpanan akhir. Itu adalah tugas berat, tapi sudah diamanatkan oleh Presiden, harus dibangun di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Ada tadi pertanyaan teman-teman, kalau sudah di depo storage Bu Yansi diapain? Indonesia belum punya lagi pengolahan khusus untuk merkuri, akan dibawa ke ekspor. Terus kerjasama dengan negara yang mau menerima, yang kerjasama MOU dengan kita seperti mungkin Jepang atau Amerika atau mana yang sudah mau MOU dengan kita karena belum punya pengolahan khusus untuknya. Intinya kemarin yang sudah tercapai untuk jangka pendek ini, ya, untuk proses perubahan tadi perlu sinergi kolaborasi. Intinya di sana karena Kementerian Kesehatan tidak bisa tanpa kolaborasi dengan KLHK, dan kita bisa membangun sinergi kolaborasi untuk membangun sistem mulai dari puskesmas sampai ke depo storage sehingga tadi penghapusan dapat dilaksanakan dan dapat tersimpan dengan baik sesuai aturan yang ada. Outputnya yang tadi untuk jangka pendek yang pertama, milestone pertama, kami membuat surat edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan yang ditujukan kepada semua kepala dinas provinsi kabupaten kota, pimpinan rumah sakit untuk segera wajib menghapus alat kesehatan bermerkuri. Dan itu sudah terbit dan pasti teman-teman para direktur rumah sakit di sini pasti sudah itu. Ya. Kemudian yang kedua, kami membuat pedoman untuk acuan bagaimana melakukan penghapusan mulai dari penggantian, kemudian disimpan di Pasienkes, kemudian penghapusan melalui barang milik negara karena ini kan akan dihilangkan dari investasi atau barang milik negara. Itu kita atur di sana, penyimpanan akhirnya sampai ke depo storage atau di produk. Itu sudah jadi juga Bu. Media promosi juga kami sudah buat dalam berbagai bentuk, juga sudah ada. Tentu komitmen Kementerian Kesehatan dengan KLHK juga sudah ditandatangani oleh 3 dirjen, sudah tercapai. Dirjen Kesmas, Dirjen Yankes, dan Dirjennya Ibu Haruki, Dirjen Kesehatan. Ya, teman-teman. Kemudian Ibu, rancangan Permenkes, karena pedoman tidak akan bisa jalan ke seluruh Indonesia, dijadikan aturan tanpa regulasi, karena di sana akan ada terutama menyangkut dengan aspek hukum, penghapusan bersih negara, perlakuan B3 dan lain-lain. Rancangan Permenkes kita buat, sudah jadi juga, itu jangka pendek, sudah sampai ke itu. Jangka menengah, target kami, milestone kami adalah terbit Permenkes. Dan puji Tuhan, tanggal 26 Agustus kemarin, Permenkes ditandatangani oleh dalam 2 bulan. Saya baru pertama
Permenkes bisa jadi dalam waktu 2 bulan. Berkat dukungan dari berkat dukungan dari coach dirjen kami, pimpinan di Kemenkes semua mendukung penuh karena memang ditugaskan oleh Presiden untuk segera dan percepat. Jadi 2 bulan bisa terbit Permenkes. Kami juga sudah bisa sosialisasi aplikasi di berbagai provinsi. Kami juga bisa implementasi di 27 provinsi. Dan milestone saya yang terakhir adalah membangun sistem pelaporan online yang terintegrasi. Dan itu sudah terbangun sistem informasinya dan kami sudah bisa pakai. Dan terakhir sebelum masuk kampus, kami bisa mendapatkan data dari 192 rumah sakit yang sudah melaksanakan penghapusan, 42 puskesmas dan 1 laboratorium. Terima kasih Pak Aco, Pak Arif, siapa lagi? Pak Tri, teman-teman rumah sakit, direktur rumah sakit yang ada di sini yang mendukung. Tepuk tangan dong. Adalah direktur rumah sakit tadi sehingga komitmen tadi bisa jalan, dan pada saat penandatangan komitmen beliau hadir langsung. Terima kasih Ibu Kepala Dinas Bekasi, Ibu Bogor dan Ibu hadir semua memberi dukungan komitmen Bu. Jadi milestone jangka menengah kami Bu sampai terbangun sistem pelaporan terintegrasi online bisa diakses seluruh Indonesia oleh semua rumah sakit sudah jadi, data Indonesia dapat dan terimplementasi di tadi 192 rumah sakit sambil berproses terus karena bisa cepat terimplementasi dengan ada surat edaran yang surat edaran dirjen yang pernah. Kami juga sosialisasi melalui berbagai media, TV maupun koran itu sudah. Jadi jangka pendek kami, jangka menengah sudah sampai selesai. Tapi memang kita punya PR, tidak cukup hanya 192 rumah sakit, harus seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas, karena rumah sakit sekarang ada 2.800 lebih rumah sakit, puskesmas hampir 10.000 dan belum lagi puskesmas atau klinik atau fasilitas yang lain. Jadi jangka pendeknya sebenarnya sudah, tapi bagaimana memperluas cakupan untuk semua fasilitas. Jadi walaupun Permenkesnya baru dikenakan, tapi itu sudah jalan dan sistem pelaporan pengawasan juga sudah terjadi. Oke, luar biasa. Nanti saya mau tanya, nanti di output jangka panjang itu Ibu harapkan semua Indonesia sudah sudah melakukan penghapusan tadi. Iya. Outcome-nya adalah terwujudnya Fasyankes yang melaksanakan penghapusan alat kesehatan bermerkuri di 100%. Fasyankes baik tadi 2.800 lebih puskesmas, rumah sakit, puskesmas dan semua fasilitas. Tapi itu sudah tetap harus dilakukan. Iya, itulah itu PR saya, bagaimana pemantauan dan mendorong percepatan yang belum dilaksanakan. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dong. Terima kasih dan terima kasih. Teman saya yang sangat luar biasa di sini, Ibu Kepala Dinas, pimpinan rumah sakit dan semua yang ada. Ibu Kepala BPJS yang hadir juga memberikan komitmen. Luar biasa. Iya. Tidak apa-apa. Jadi stakeholders itu kalau memang ini dengan instansi yang berbeda, kalau memang itu terkait dengan kursi dari jenis tidak ada masalah. Jadi jangan tahu-tahu tidak ada hubungannya. Tapi kalau memang ini ada hubungannya, luar biasa. Terima kasih Ibu. Rumah sakit lebih takut sama makanan Bu ya, pada efek merkuri. Karena saya, karena surat edaran dirjen yang itu di dalam surat edaran diwajibkan. Ini memantapkan lagi itu wajib. Wajib. Itu baru surat edaran Pak. Sekarang terjadi peraturan Menteri Kesehatan dan sanksi di ujungnya. Betul sekali. Nah, memang benar sekali. Jadi memang ini yang target-target ini karena saya BPJS sudah melaksanakan, tapi kemarin masih terbatas. Tapi tadi ada impiannya untuk jangka panjang bisa semua sudah harus.
target itu yang apa? Itu apa itu bisa jadi bukan ini formatnya sama. Beda. Kemarin waktu jadi hati-hati itu kalau beli mie di pinggir jalan itu katanya supaya dalam sebuah Tahu bulat itu ada formalnya. Dan itu kemarin sampai diketahui pabriknya gimana, cara kelapnya bagaimana dan seterusnya. Itu kemarin kayak tindakan. Sanksinya iya. Jangan dikasih sanksi Pak, coba kayak Pak Amel langsung bilang saya sudah melakukan. Benar, kalau itu sebenarnya mie itu kan sama, mie Indomie. Terus lagi saya belum tentu 11 kali kok. Dari itu apa? Saya biasanya kalau masak itu rebusan pertama air itu juga. Dan kata, siapa yang mengatakan waktu itu ya? Boleh saja sih sebetulnya, tapi tolong diimbangi dengan banyak makan sayuran ya. Tapi betul kalau Indomie itu juga ada gitu ya. Tapi rebusan pertama airnya dibuang dulu kalau saya. Kemudian ya, saya juga ajak kenapa orang banyak itu anak-anak itu kan sering sekali kalau nggak Indomie nggak ini. Kemudian versinya kayaknya dulu pernah itu Indomie tapi yang ditolak di Thailand karena ketahuan bahwa tingkat MSG-nya itu tinggi sekali sehingga kadang-kadang itu yang produk untuk diekspor keluar itu kadang-kadang memang standarnya bagus tapi yang dijual di Indonesia biasa saja gitu. Nah itu luar biasa sekali di sini. Saya minta satu orang. Oh enggak Bapak. Kalau juara satu. Iya, amin. Itu dong Pak. Bapak jangan ini, amin. Gitu. Amin itu sudah. Kami diangkat Bu. Sebutkan nama Pak. Saya Terima kasih Bu. Nama saya saat ini Arif Simanjuntak. Iya, saya selamat sadar. Enggak kok, propernya Bapak, jangan mana Bapak. Kebetulan sebelum beri 2 bulan kami masih bertugas di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Akhir Juli, awal Agustus kami Bapak tetanggaan sama saya. pindah tugas dari Semarang. Dari Semarang Ibu, mulai 1 Agustus kami mendapat amanah baru di RSCM Cipto dan sama-sama direktur umum di Karyadi, direktur umum di Cipto juga direktur umum. Iya, betul. Terima kasih Ibu. Kami mungkin tidak akan membahas kalau diperkenankan tidak akan membahas proper kami pribadi, tapi kemarin sangat menarik Ibu. Kemarin di kelas yang kami ikuti itu propernya teman-teman melaksanakan dengan gigih walaupun penuh tantangan, penuh dinamika, dan kami melihat kemarin hampir semua teman-teman tidak hanya menyelesaikan milestone jangka pendek, tetapi rata-rata sudah bisa menjangkau di milestone jangka menengah. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Bahkan Pak Waluyo itu kalau tidak salah malah milestone sebagian jangka panjang itu bisa diraih. Jadi memang kelompok ini cukup. Iya betul. Menengah, rata-rata menengah. Kemarin sebagian bahkan ada yang seluruhnya sudah bisa terrealisasi di dalam 2 bulan ini. Oh, berarti selesai sudah? Belum. Dan Bapak sudah selesaikan jangka pendek? Kalau jangka pendek selesai, walaupun kami sudah pindah tugas, tetapi kalau kami pribadi, proper kami ini nanti akan diberlakukan untuk semua rumah sakit BLU di Indonesia. Sehingga walaupun pindah tugas, kalian itu sudah BLU dan beberapa hal menjadi percontohan tingkat nasional, termasuk proper yang kami kembangkan itu nanti menjadi yang pertama sehingga bisa dipakai di seluruh rumah sakit BLU di Indonesia. Tidak hanya rumah sakit BLU, kemarin dari narasumber sudah memberi masukan bisa dipakai di BLUD bahkan di beberapa instansi pemerintah karena kebetulan
kebetulan kami di manajemen aset itu menjadi masalah, terutama di hampir sebagian besar di instansi di Indonesia. Namun di sini sekali lagi kami tidak akan bicara tentang proper kami. Semua yang di sini teman-teman ini kami salut, ya, ada dari dinas, dari Kemenkes, tadi lingkupnya nasional, dari dinas kesehatan, dari teman-teman kepolisian, dari kejaksaan, dari haji sekalipun. Di sini ada kampus haji itu sungguh luar biasa gitu. Itu dari Kemenkes. Di sini ada Pak Eka. Jadi mungkin itu Bu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. orang yang luar biasa ya, tapi saya lagi menyampaikan kita punya. Bahkan kalau di Lemhanas saya ikut Making Indonesia 4.0 itu tepuk salutnya begitu. Ini kalau enggak apa tepuk bus, coba ada bus. Bus itu maksudnya untuk siapa? Tadi misalnya itu Pak Arif. Tepuk salut bus. 12 Amine. Itu kenapa perlu organisasi belajar tidak seperti ini yang mener langsung ibu-ibunya nggak bisa begini lagi. Oke. Sekarang saya lanjut yang Bapak Ibu mau cepat atau mau lambat? Kalau lambat ya sampai sore, kalau cepat ya nanti selesai langsung ya. Itu tadi yang kepala dinas, dari kepala dinas Sumatera, kota Sumatera. Tapi Pak selesai. Jadi ini semua kayaknya saya ikut bahagia semuanya senang gitu ya. Walaupun mau rumahnya dimakan, itu nggak senang semua. Optimis itu harus ya. Jangan mikir lagi kemarin kayaknya saya nggak bisa jawab. Kata narasumber kayaknya saya harus begini. Nggak usah. Yang penting sekali selesai, tinggal sekarang berdoa. Di sini kita lihat milestone, kemudian penjelasan aspek ini hal-hal yang dapat diadopsi. Nah, di sini langkah-langkah perbaikan aspek mendiagnosa perubahan, kemampuan membangun koalisi, kemampuan membangun strategi, mendiagnosa perubahan. Itu semua rata-rata di sini dokter. Pasti sudah tahu bagaimana mendiagnosa perubahan ya katanya. Itu dokter tuh. Yang dokter siapa? Oh, bapak, pasti bapak dokter. Masa jangan dokter cinta aja, bahaya. Oh, luar biasa. Terus dokter cinta itu penyelesaian masalah rumah tangga. Nah, jadi ini apa? Mendiagnosa kan sama. Pada saat itu kemarin atau Bapak Ibu mungkin ada waktu yang terbatas untuk mendiagnosa permasalahan masing-masing, sehingga mungkin sekarang sudah melihat, oh ya ternyata yang dinamakan permasalahannya seperti apa. Dan sama ya katanya Pak Arif dokter, saya lagi yang ibu yang dokter semua. Dokter ya. Dokter Billy. Yang bukan dokter. Bu Wiwi, saya pikirnya Pak Arif aja dari dokter, pasiennya doa. Enggak, saya maunya Pak Arif jadi dokter, Bu Wiwi jadi pasien. Karena langganannya Pak Arif itu kan pasti minimal. Padahal forensik. Untuk menjadi dokter forensik mesti dokter umum. Tidak mungkin langsung spesialis
Iya. Kan uji DNA. Akhirnya gini, pada saat ini tak Pak, saya pusing kan belum kenal. Seumpama Pak, dokter saya pusing lah. Pasti Pak Arif kan nggak mungkin. Emang kenapa kalau pusing? Dokter pertanyaan, kenapa kalau pusing? Ya, makanya dokter pusing. Udah kalau pusing itu minum Panadol atau Paramex aja selesai, apa harus ke dokter? Pasti nggak laku doktermu. Kalau jawaban Pak Arif, udah pakai Paramex atau Panadol aja. Tapi Pak Arif kan tadi apalagi ahli forensik, ya. Sehingga akan ditanyakan, ini berapa hari sih pusingnya sudah dirasakan? Udah ada 4 hari Pak Arif pusing. Sudah pernah diintensi belum? Belum sih. Antara lain spesialisasi Pak Arif itu adalah tensi untuk pasiennya. Jadi jangan sama perawatnya, pengennya Pak Arif tensi sendiri kan. Bikin tensi, ini kenapa sih proyek udah sudah selesai kok masih tinggi tekanannya? Kira-kira kenapa sih? Tapi sudah besok tinggal selesai. Tentu Pak Arif tidak akan menyarankan minum Panadol atau minum Paramex. Enggak, Bu, kalau saya langsung Bu, karena saya tahu Bu ini sudah 2 minggu ya ketemu suaminya sih. Makanya saya bilang tentu tidak akan diberikan Paramex atau Panadol. Minimal Ibu kalau bagusnya Ibu segera pulang biar ketemu suaminya. Yang kedua adalah Ibu saya kasih penurun tekanan darah tinggi supaya nanti sampai rumah Ibu tidak pusing-pusing lagi. Baru yang kedua Dokter Maria, Ibu. Dokter Cinta. Dokter Cinta, pasangan serasi dengan Bu Ibi. Siap-siap. Dokter Maria praktek di mana? Kadang tiap hari Bapak sebelumnya gini. Tidak ada masalah gitu. Tinggal 2 bulan Bu. Itu rupanya penjerumusnya. Tapi pasangan paling serasi itu dari dulu dan pagi. Oke, ini bapak-bapak yang dokter siapa? Dokter Rizky. Siapa yang merasa dokter nanti saya tanya itu di yang berapa bisa? Yang dokter. Bapak tadi kan apa sih? Kampus kesehatan yang memeriksa gaji. Calon haji maksudnya. Petugas haji Bapak yakin beliau seorang dokter? Dokter apa Pak? Dokter gigi apa dokter apa? Bukan dokter apa? Dia keliling-keliling. Dokter klinik. Saya maunya tempat prakteknya di mana? Oh, tanya Bapak deh. Kira-kira Pak siapa Pak? Pak Rizky. Dokter kok gaji ya? Saya mau tanya, yang dokter siapa Mas? Di antara di sini. Baru Ibu. Baru coba punya teman kayak Bu Eni jujur. Enggak yang tadi menjerumuskan saya. Soalnya Bapak walaupun wajahnya polos, saya agak kurang percaya. Tadi kan ternyata masih ada orang yang jujur seperti Bu Eni. Itu baik kalau udah Makanya sudah
dinas. Tadi saya belum tanya, Bapak dokter apa? Oke, Pak Rizky dokter beneran. Ya, apa Bu ini kan enggak bohong ya. Saya lihat Bu ini wajahnya polos dan jujur. Beda sama yang sana. Tapi agak was-was juga. Beda sama yang sana. Nah, sekarang dokternya Pak Rizky, pasiennya Bu Eni. Dokter itu nggak bisa bohong. Bu Eni karena jujur orangnya. Akan menyampaikan penyakitnya pusing juga, Pak. Iya. Minta maju aja diperhatikan. Pusing, nah sama. Itu saya pusing. Dokter Niken tuh. Terus akhirnya nggak mau saya kayaknya ini agak terkontak. Nah, jadinya pada saat itu sama. Dok saya pusing. Kan sama jawabannya dengan Pak Arif tadi. Nggak mungkin kasih Panadol atau kasih Paramed. Pasti ditensi, sudah ditensi karena mungkin Bu ini nggak mau ditensi sama dokter Arif gitu kan. Jadi udah yang penting saya bilang saya sudah ditensi. Ada ini normal, tensi saya normal 110, 170 dan seterusnya lah. Tergantung ya, orang itu kan ada cenderung tensinya tinggi, ada yang cenderung rendah. Coba saya periksa nanti, kalau sudah mulai periksa itu, baru ketahuan dengan oh itu kayak ini penyakit flu deh. Kemarin kehujanan, hujanan di mana? Nah, saya nggak hujan di mana-mana. Tak saya hanya di kampus saja kok bisa bilang kehujanan. Tentu obat yang akan disampaikan kan bukan obat penurun tekanan darah tinggi, tapi lebih kepada obat flu. Nah artinya mendiagnosa itu juga sama, tergantung dari permasalahannya. Dari permasalahan itu yang menyebabkan sama pusing, tapi solusinya berbeda, obatnya berbeda. Nah itu sama juga dengan Bapak Ibu pada saat mendiagnosa tusi permasalahan masing-masing dari Bapak Ibu tentu juga ada permasalahan sama, tapi belum tentu solusinya sama. Sama-sama pusing tapi tidak sama. Satu memberikan penurun tekanan darah tinggi, satu memberikan obat flu, dan apabila flu-nya berat pasti dikasih antibiotik. Jadi itu bagaimana kita mendiagnosa berbeda. Kalau dalam mendiagnosa permasalahan keliru, pasti solusinya akan keliru juga. Ya. Jadi mendiagnosa itu penting sekali. Tapi itu kalau kita lihat selalu karena apa? Banyak Bapak Ibu itu yang selalu saya dengan dia kan sama tusinya. Karena itu tusi bisa sama, permasalahannya bisa sama, sakit tusi, tetapi solusinya bisa berbeda. Karena kenapa? Setelah didiagnosa penyakit pusing itu tidak hanya karena tekanan darah tinggi, bisa rendah, bisa juga kolesterol yang tinggi, bisa juga karena flu dan seterusnya. Jadi mendiagnosa itu sangat penting sekali. Ya. Nah, kemudian kemampuan membangun koalisi atau tim. Bagaimana tadi kalau Bu Jessi menyampaikan sudah ada sinergi juga kolaborasi. Itu penting sekali. Dan yang penting sekarang kurikulum sekarang ini adalah bagaimana Bapak Ibu mampu untuk memarketingkan, mempromosikan dari apa yang sekarang ini. Saya Ibu Jessi tadi membuat surat edaran Dirjen, apalagi sampai membuat peraturan menteri. Itu sudah semacam strategi karena itu harus mensosialisasi ke semua dan mendapatkan dampak bahwa meyakinkan bahwa semua rumah sakit sudah melakukan sesuai dengan edaran menteri. Nah itu. Tapi tidak semua juga harus keluar peraturan menteri. Tergantung dari permasalahan yang ada. Sebetulnya yang paling penting itu ada data. Berapa rumah sakit yang sudah menggunakan tadi medis. Ketahuan rumah sakit ABC setelah dideteksi bahwa saat ini persentase penggunaan merkuri dan masih menggunakan termometer itu masih sekitar 80%. Itu juga bisa alat monitor dan evaluasi.
Sekarang ternyata dengan surat edaran Dirjen juga surat Menteri Kesehatan, maka dari 80% di jangka panjang sudah turun menjadi 10%. Karena kita juga tidak yakin, pasti masih ada, tidak mungkin 0% itu. Nah itu yang perlu dilakukan di jangka panjangnya, monitoring. Karena nggak mungkin kalau itu 0%. Karena setiap saat itu akan ada kondisi-kondisi tertentu yang di sini dihapus, di sini muncul apa dan sebagainya. Nah, itu sebagai salah satu monitoring. Jadi memang tadi saya belum sampaikan, memang betul bahwa pengawasan evaluasi tetap perlu. Tapi kami juga menambahkan informasi untuk di pasar sebenarnya sudah di stop. Jadi melalui surat edaran Dirjen Permenkes, distributor tidak boleh lagi dan izin itu sudah diberhentikan 31 Desember 2018 dan di e-katalog sebenarnya juga sudah diturunkan, jadi harusnya tidak ada lagi. Terima kasih. Luar biasa sekali kalau memang, tapi ini ya kadang-kadang itu saya nggak tahu kalau ini pemberantasannya dari mana. Adanya enggak salah satu masalah lain. Bisa dari BPOM, Badan POM, tapi bisa juga saya nggak tahu salah satu mungkin Dirjen di Kementerian Kesehatan. Biasanya BPOM itu juga punya kewenangan pada saat harus membedakan obat asli dan obat palsu. Ya. Ini rahasia, sudah jadi rahasia umum kan? Kalau pasokan di Rawamangun itu kadang-kadang juga banyak pasar liar ya. Nah, kadang-kadang banyak kantor polikliniknya itu juga mengambil obatnya karena di sana katanya agak kurang. Nah, saya kurang tahu ini melalui Kemenkes atau BPOM. Karena BPOM itu juga ada salah satu tusinya itu adalah bagaimana memantau legal dari obat-obat tadi. Nah, ini juga susah artinya dihapus seperti tadi penggunaan merkurium juga agak sulit. Karena saya Bapak Ibu walaupun di Kemenkes tidak tahu yang asli sama yang palsu. Nah, ini sebenarnya juga menjadi masalah nasional juga, gitu. Karena misalnya ada rumah sakit ya, yang saya itu periksa ya swasta, saya tidak perlu menyebutkan. Itu dokter umum, itu memang dokternya murah, musuh ya sih sakit, itu sih, obatnya bisa 100.000. Ada dikasih apa? Saya beli di apoteknya itu, kemudian ternyata obatnya itu lebih mahal, dokternya kayaknya 150, obatnya bisa 300-an. Saya dikasih obat. Dan tentu saja, nah ini contoh di luar negeri. Di luar negeri itu kan jarang pasien itu dikasih antibiotik, ya kan? Jadi waktu itu misalnya teman saya itu anaknya kan masih kecil, hidungnya itu terpasang apa harus dicabut semua. Itu kan sakit sekali. Dia sampai buka makan aja nggak bisa. Dokternya nggak pernah kasih antibiotik, suruh kumur-kumur air garam. Tapi kan kasihan itu anak, jadi orang tuanya itu beli sendiri antibiotik di apotek, tapi dokter tidak pernah memberikan antibiotik. Nah ini juga sebetulnya menjadi permasalahan nasional karena setiap rumah sakit berbeda-beda, setiap dokter berbeda-beda. Ada yang maunya biar cepat sembuh kasih antibiotik, dan dosis antibiotik itu kadang-kadang ada yang tinggi, ada yang rendah. Yang benar itu sebenarnya kan dari yang rendah dahulu, karena kalau sudah langsung dikasih tinggi kan otomatis dia kebal terhadap antibiotik yang dosisnya rendah. Itu sama, setiap dokter juga beda. Karena kenapa? Itu kalau setelah praktek, dokter itu kan didatangi oleh detailman ya. Selalu memasarkan. Nah itu ada juga antibiotik yang biasa harga mahal juga ada. Saya dulu waktu itu punya dokter spesialis anak, itu berbeda. Dia ada 3 dokter di rumah sakit tersebut. Dokter anak saya itu kebetulan bagus. Dia tidak selalu memberikan antibiotik. Jadi kalau panas, ibu nggak usah antibiotik dulu. Coba tunggu dulu, kasih minum air madu. Air madu itu kan juga menurunkan demam juga. Tapi
Tapi kalau 2 hari ini itu kembali lagi. Nah baru di situ oh ya ini karena virus dan seterusnya baru dikasih antibiotik. Nah ini juga menjadi permasalahan nasional dan itu bisa dikembangkan untuk menjadi suatu terobosan juga. Karena dokter itu ada yang, tapi dokter satunya pernah karena dokter tidak praktek saya ke situ itu saya lihat antibiotiknya agak tinggi. Nah jadi itu juga harusnya menjadi standar karena ada dokter yang maunya cepat sembuh anak itu, ada yang dokter ya orang mau sembuh itu harus melakukan tidak harus langsung minum obat besok pagi sembuh itu kan tidak seharusnya. Ini tidak harusnya menjadi salah satu terobosan juga itu karena ini banyak yang sekarang apalagi masyarakat kita tuh kayaknya kalau nggak minum antibiotik itu kok saya nggak dikasih antibiotik, minum antibiotik kok pakai harus antibiotik. Nah jadi ada beberapa hal di sini yang sebenarnya bisa diangkat untuk menjadi terobosan juga. Kemudian membangun koalisi atau tim, kalau kita sekarang kemarin tadi dari materi agenda 2 dan 3 membangun koalisi atau tim itu lebih kepada bagaimana? Tadi ada materi apa? Kolaborasi, iya, tapi yang dalam materi apa? Strategi dialog, karena di sana bagaimana kita berkomunikasi dengan stakeholder, dia dalam posisi mana dan seterusnya. Kemudian kemampuan membangun strategi. Strategi itu penting sekali, strategi komunikasi, karena salah komunikasi juga luar biasa dampaknya. Seorang kalau komunikasi ada hoax itu. Nah, itu juga merupakan salah satu strategi komunikasi dan biasanya sekarang itu koran-koran itu media itu kalau yang berita hoax itu malah laris. Ya, itu sudah ada beberapa kasus dan contoh. Nah, silakan Bapak Ibu, mungkin yang di sini ya Bu. Bagaimana aspek mendiagnosa perubahan kira-kira seperti apa? Tapi dikeluarkan lagi. Oh ini, silakan. Ini sudah ada ini 3 hal ini. Mungkin kelompok ini dan kelompok sana ada 2. Deretan sini sama deretan. Silakan. Siapa yang akan jadi? Tadi Bu Jelsi nggak usah karena sudah. Tapi mungkin ada yang lain. Silakan. 2 orang untuk bisa tampil di sini monggo. 2 orang, satu sini, satu sana. Ya, yang dari sini baru ini.